Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sapa untuk teman-teman yang nonton video saya di live IG. Dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman yang nanti atau yang sedang menonton video ini di akun YouTube saya nanti. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ya, tepatnya itu adalah tentang pemilu. Nah, sebelumnya ya, tidak lupa seperti biasanya saya selalu mendoakan kepada teman-teman yang menonton video saya ini, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan keselamatan, semoga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, semoga selalu diberikan kebahagiaan, yang sakit semoga segera disembuhkan, dan yang sembuh semoga imunnya semakin diperkuat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, ini terkait dengan mata kuliah Hukum Tata Negara ya, nanti untuk prodi HTN juga itu. Dan nanti ini silahkan bisa ditonton oleh siapapun, oleh mahasiswa saya. Nah, nanti untuk yang teman-teman di live Instagram, nah nanti ada kuis ya yang sudah saya tulis di komentar, yang saya pin itu ditunggu aja, nanti kalau sudah gilirannya akan muncul. Oke, saya lanjutkan terkait dengan hukum pemilu ya, di slide ya, di live Instagram tidak saya tunjukkan untuk slide videonya karena pirantinya kurang mumpuni kalau untuk share slide ya. Semoga nanti ke depan bisa lebih bagus lagi. Baik, pada slide yang pertama teman-teman semuanya, kita akan membahas mengenai pemilu. Nah, di dalam video ini nanti saya hanya akan membahas pemilu ya, hanya di permukaannya saja, hanya di bagian umumnya saja. Karena tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengenalkan ya teman-teman yang saat ini berada di semester 2 agar lebih mengenal apa itu pemilu. Jadi yang akan saya bahas terkait dengan pengertian, kemudian ada dasar hukum, ada penyelenggara pemilu ya, partai politik, dan sengketa pemilu. Kemudian di video-video selanjutnya nanti akan saya bahas terkait dengan sejarah hukum pemilu, sistem pemilu, kemudian para penyelenggara pemilu itu sendiri, mulai dari KPU, kemudian Bawaslu, ada lagi DKPP, kemudian nanti juga akan saya bahas mengenai partai politik secara lebih spesifik. Kemudian ada sengketa pemilu, dan mungkin di belakangnya lebih banyak lagi ya yang belum sempat saya masukkan di dalam slide ini, seperti itu. Nah, nanti kalau ada waktu senggang nanti akan saya buat. Oke, di slide berikutnya, pemilu adalah sebuah proses suksesi ya. Jadi ini kaitannya dengan pergantian kepemimpinan. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya, terkait dengan pengertian pemilu. Ini pengertian saya ambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Di pasal 1 angka 1 di situ dijelaskan
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD ya, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, akan saya bahas terlebih dahulu mengenai pengertian ya. Di sini akan saya jabarkan satu persatu, itu mulai dari kalimat yang pertama ya, yakni sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ya. Di sini rakyat berdaulat, siapapun asalkan itu adalah rakyat, dia diberikan kesempatan yang sama ya, mulai dari sekelas profesor, kemudian mahasiswa, para petani, para buruh pabrik, para pengusaha, tukang ojek, dan lain sebagainya memiliki kesempatan yang sama ya. Kemudian untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian ada lagi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di situ teman-teman ya, ada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota DPRD. Ada 4 yang kemudian dipilih. Kemudian unsur berikutnya yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia ya. Langsung kita bisa memilih presiden secara langsung, kita bisa memilih anggota DPR, anggota DPD itu secara langsung, anggota DPRD secara langsung ya. Tidak seperti dulu ketika saya masih kecil, itu dulu saya masih ingat betul ketika ada pemilihan presiden, pada waktu itu diselenggarakan oleh MPR, disiarkan oleh salah satu TV nasional. Nah, jadi dulu kita memilih anggota dewan, kemudian presidennya ya dipilih oleh MPR pada waktu itu. Kemudian frase yang terakhir atau unsur yang terakhir, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman ya, baik yang ada di YouTube ataupun yang sekarang ada live Instagram dengan saya, kuis yang pertama itu adalah kenapa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam pengertian pemilu di atas ya. Bisa teman-teman slide ke belakang, tuh teman-teman lihat ya, itu kepala daerah ya tidak termasuk dalam kategori itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam pengertian pemilu? Nah, itu silahkan dijawab ya, mekanismenya seperti biasa. Silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti komentarnya di screenshot ya, di screenshot kemudian dikirimkan ke nomor saya yang XL ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dasar hukumnya ya, di situ kemudian saya mengambil ada pasal 1 ayat 2, 6A ayat 1, pasal 18 ayat 3, 19 ayat 1, pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian untuk undang-undang yang sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kemarin sempat ada kuis ya di Instagram. Ada
undang-undang ya, yang satunya sudah tidak berlaku lagi karena ada beberapa penggabungan dari undang-undang yang terkait dengan pemilu dijadikan satu, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyelenggara pemilu. Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Nah, terkait dengan kuis ya yang pernah saya bagikan ya, dari sekian ratus yang lihat mungkin ada sekitar 150 yang menjawab, dan rata-rata memang mayoritas jawabannya itu benar teman-teman. Itu rata-rata waktu itu pertanyaannya adalah siapakah di manakah di bawah ini yang bukan lembaga penyelenggara pemilu. Waktu itu saya ngasih 4 opsi, yang A itu DPRD, kemudian ada KPU, Bawaslu, dan DKPP ya. Jawaban teman-teman banyak yang betul ya, itu yang menjawab DPR ya, karena DPR bukan lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi kemudian banyak juga yang menjawab DKPP ya, padahal DKPP itu adalah bagian dari penyelenggara pemilu ya. Nanti akan saya tampilkan di di story saya. Nah, nanti bagi yang jawabannya benar bisa langsung konfirmasikan ke saya. Oke, kita mulai dari KPU ya. Ini video ini hanya mengenalkan aja, dan nanti untuk dalam-dalamnya seperti apa itu nanti ada videonya tersendiri. Oke, yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Di situ saya ambil dari pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu ya. Ini adalah lembaga yang independen, kewenangannya langsung turun dari konstitusi, dari undang-undang dasar. Nah, lanjut, kemudian ada yang namanya Badan Pengawas Pemilu atau yang lebih dikenal dengan Bawaslu, yang saya ambil dari pasal 1 angka 17, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ibarat kata gampangnya konsep pelaksanaan pemilu itu yang ngawasi adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian yang selanjutnya ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ya. Teman-teman banyak juga yang menjawab DKPP adalah bukan bagian dari penyelenggara pemilu ya. Padahal DKPP ini keberadaannya sangat penting karena DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ya. Nah, jadi ini adalah lembaga yang nanti akan mengawasi ya, personil penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU-nya maupun Bawaslu-nya. Saya lanjutkan terkait dengan partai politik. Pengertian partai politik bisa teman-teman baca di situ. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, dari sini nanti ya terkait dengan pengertian partai politik akan saya buatkan video tersendiri ya, syarat-syaratnya apa aja, kemudian harus ada apa aja di dalamnya, itu nanti ya akan saya buatkan. Oke, saya lanjutkan lagi terkait dengan sengketa pemilu. Nah, jenis dan macam sengketa dalam pemilu itu ada banyak sekali ya. Di situ saya kategorikan. Ada pelanggaran kode etik, yang kedua ada tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa tun pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Ya, kemudian saya rangkum menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelanggaran pemilu ya, namanya pelanggaran pemilu. Saya ambil dari pasal 454 dan 455 terkait dengan temuan pelanggaran ya. Jadi kalau di dalam pasal 454 dan 455 di situ dijelaskan kalau itu namanya temuan pelanggaran, maka itu adalah hasil dari pengawasan aktif Bawaslu ya, panitia pengawas dan pengawas. Tapi kalau kemudian itu adalah laporan langsung dari warga negara yang memiliki hak pilih, kemudian ada peserta pemilu dan pemantau pemilu, dilaporkan kemudian kepada Bawaslu, Panwas, dan pengawas, itu namanya adalah laporan pelanggaran pemilu. Jadi siapa saja nanti bisa untuk menjadi bagian ya yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Kemudian kalau ada pelanggaran, silakan segera dilaporkan kepada Bawaslu, kayak gitu. Nah, kemudian ya terkait dengan pelanggaran kode etik pemilu dan Bawaslu ya, ini terkait dengan orangnya yang melanggar tugas pokok dan fungsinya ya, itu bisa langsung dilanjutkan kepada DKPP untuk ditindaklanjuti. Kemudian pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Panwaslu, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi nanti terkait dengan pelanggarannya berada di tahapan yang mana atau proses yang mana. Kemudian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu diproses oleh Bawaslu, Panwas, dan pengawas, dan atau diteruskan kepada instansi yang berwenang, tergantung nanti kategori pelanggarannya itu berada di mana, dan nanti juga karena akan berpengaruh kepada kewenangan siapa yang berhak untuk memutus atau kemudian memberikan sanksi terhadap pelanggaran ini atau pelanggaran yang terjadi. Terkait dengan pelanggaran kode etik yang ada di pasal 456, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu ya, diselesaikan oleh DKPP. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini adalah orang yang kemudian berada di dalam KPU maupun Bawaslu yang mana dia melanggar sumpah dan janjinya ketika ia dilantik dahulu. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran administrasi pemilu, pasal 460. Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota untuk penyelesaian penyelenggaraan administratif pemilu berupa 1. Jadi keputusannya ya, mohon diperhatikan. Ada perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian adanya teguran tertulis,
Yang ketiga, ada tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan yang keempat adalah sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, ya. Dan dimana ketika dimana Bawaslu sudah memberikan putusannya, maka KPU wajib untuk menindaklanjuti bagi calon atau peserta yang bersangkutan dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Nah, kemudian untuk penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyelesaian dan lain sebagainya, khusus sengketa proses pemilu ya yang nanti akan dilanjutkan atau kemudian diproses oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, itu terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu pasal 173, kemudian keputusan tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan penetapan pasangan calon yang ada di dalam pasal 256 dan 266. Nah, kemudian ada lagi yang namanya perselisihan hasil pemilu, di mana perselisihan hasil pemilu ini adalah perselisihan yang terjadi antara KPU melawan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, kuis yang kedua teman-teman ya, kuis yang kedua nggak ada di slide. Jika ada sengketa hasil terkait dengan pemilihan kepala daerah ya, siapakah yang berwenang untuk memutus sengketanya? Nah, itu nanti silahkan dijawab. Saya lanjutkan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ya, terkait dengan tindak pidana pemilu itu nanti yang akan memproses adalah polisi, kejaksaan, pengadilan ya, sebagaimana proses penyelesaian tindak pidana pada umumnya yang didasarkan pada hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, kemudian terkait dengan penegakan yang terintegrasi ya, di dalam Bawaslu dibentuk Gakumdu yang di dalamnya terdiri dari semua elemen atau lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan, dan tentunya adalah dari Bawaslu itu juga ada. Nah, kemudian di ketentuan tindak pidana ya, itu sudah saya tulis, tetapi kemudian terlalu panjang, nanti silahkan teman-teman baca sendiri, nanti silahkan di pause untuk slide ini karena masih banyak sebetulnya yang belum saya tulis, karena pasalnya itu sampai kurang lebih ada 100 pasal ya kalau tidak keliru. Nah, nanti akan saya jadikan konten tersendiri aja karena ini sudah mendekati setengah jam. Maka saya cukupkan terlebih dahulu untuk sekedar pengantar untuk mengenalkan teman-teman semuanya terkait dengan apa sih pemilu itu gitu. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya.
Oke, kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa kuisnya nanti ditulis di kolom komentar di bawah dan kemudian di screenshotnya dikirim ke nomor saya yang XL ya. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di mata, di hati, dan di telinga teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.